Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yasinta Dwijayani dari kelas X AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik presentasi yang efektif. Sebelum mempelajari lebih lanjut teknik presentasi yang efektif, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa sih presentasi itu. Presentasi merupakan bagian dari aktivitas berkomunikasi. Presentasi dianggap efektif jika memuat dua hal. Pertama, presentasi itu dapat menarik perhatian audiens. Dan yang kedua, presentasi itu dapat menggerakkan audiens untuk menanggapi presentasi tersebut. Tujuan presentasi sendiri yaitu untuk memperkenalkan sesuatu hal kepada orang lain. Teknik presentasi efektif yang pertama yaitu penyusunan slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audiens memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Karena perannya dalam menyusun slide harus memperhatikan fokus dan kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh presenter, sehingga mampu menarik perhatian audiens. Selain hal tersebut, dalam penyusunan slide juga harus memperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama, pesan. Pesan apa yang ingin difokuskan untuk dijelaskan kepada audiens. Kedua, mengapa presentasi itu penting? Karena jika presentasi dianggap oleh pemirsa tidak penting, maka presentasi tersebut tidak akan diperhatikan olehnya. Ketiga, bagaimana presentasi tersebut memecahkan masalah? Mengapa harus ada unsur ketiga ini? Karena walaupun pesan yang disampaikan jelas dan fokus serta dinilai penting oleh pemirsa, namun presentasi tidak dapat memecahkan suatu masalah, maka presentasi itu tidak akan menggerakkan audiens untuk melakukan tindakan apapun. Dalam menyampaikan presentasi, ada baiknya kita juga meninjau unsur yang dapat mempengaruhi pemirsa. Unsur tersebut meliputi etikal. Etikal terkait dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Jika seorang berbicara dengan seorang dokter, tentunya berbeda jika berbicara dengan seorang yang tidak mengenyam pendidikan. Begitu pula sikap berbeda apabila berinteraksi dengan anak-anak dibandingkan dengan orang tua. Yang kedua, logikal. Logikal terkait dengan fakta dan data. Apabila apa yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain menyangka apa yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah emosional. Emosional terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Kata-kata keluar dari mulut akan berbicara di pikiran, namun emosi yang ada pada slide akan berbicara di hati audiens. Yang kedua, presentasi sama dengan bercerita. Untuk mengetahui maksud tersebut, simak penjelasan saya berikut ini. Dokumen Word merupakan kumpulan teks yang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan emosi. Berbeda dengan sinema, berupa media dengar pandang yang syarat akan emosi. Presentasi berada di antara keduanya, karena dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks serta media dengar pandang. Inilah yang membuat presentasi dan bercerita memiliki kesamaan. Dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif adalah melalui cerita. Cerita yang baik tentunya harus mengalir, sama seperti presentasi. Maka dalam pembuatan slide presentasi, pertama, buatlah alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter, sehingga apa yang akan kita presentasikan mengalir. Namun sebelum menyusun slide sorter, sebaiknya kita sudah mengetahui kalimat apa yang akan kita sampaikan kepada audiens nantinya. Teknik presentasi efektif yang ketiga adalah tampilan sederhana, namun bukan seadanya ataupun semaunya. Untuk lebih memahami kalimat tersebut, mari kita amati gambar yang telah saya lampirkan di slide ini.
Coba perhatikan tampilan halaman mesin penelusuran Google yang dibuat sangat sederhana, tidak meletakkan apapun semaunya, karena desain dirancang sesuai dengan peruntukannya, yaitu sebagai mesin penelusur, dan tidak disertai dengan beragam tampilan yang membingungkan pemakai. Teknik presentasi efektif yang keempat adalah untuk selalu menghindari slide text oriented, karena slide yang berisi teks akan membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Selain itu, harus diingat bahwa teks yang dibaca audiens hanya bertahan 2 menit saja di memori otak. Serta perhatian pemirsa, jika terdapat slide oriented, tidak akan lagi fokus kepada presenter, melainkan terfokus untuk membaca teks yang terdapat pada slide tersebut. Untuk mengetahui bentuk slide text oriented yang saya maksud, mari kita lihat bersama gambar berikut ini. Teknik presentasi efektif yang kelima adalah dengan visualisasi dan verbal. Dengan visualisasi, audiens dapat lebih lama mengingat apa materi yang kita sampaikan. Sedangkan dengan verbalisasi, audiens dapat mengingat pokok-pokok materi yang kita sampaikan dengan mudah dan cepat. Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana bentuk visualisasi dan verbalisasi, mari kita amati gambar berikut ini. Teknik presentasi efektif yang keenam adalah hindari gangguan atau noise. Gambar yang diletakkan pada slide dan tidak memperkuat pesan yang disampaikan hanya akan mengganggu audiens. Hal inilah yang biasa disebut dengan noise atau gangguan. Penggunaan gambar yang penempatannya tidak tepat hanya dapat membingungkan alur pembacaannya. Berikut saya sajikan contoh slide yang mengandung noise atau gangguan. Pada gambar slide pertama, terdapat bendera negara-negara dan panah-panah yang justru dianggap mengganggu fokus pemirsa. Sedangkan pada gambar slide kedua ini, background mobil dianggap terlalu mencolok sehingga mengalihkan fokus pemirsa. Pemirsa tidak fokus ke teks lagi, melainkan mereka lebih fokus ke background slide. Teknik presentasi efektif terakhir yang juga wajib diperhatikan ialah unsur emosi. Emosi sendiri pada dasarnya ialah suatu dorongan untuk melakukan tindakan. Dalam presentasi, emosi yang digunakan tidak hanya melalui gambar, namun penggunaan kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi audiens. Berikut contoh gambar yang menunjukkan unsur emosi. Pada gambar wanita, terlihat lebih jelas emosi yang sedang ia alami, berbeda dengan kartun laki-laki yang tidak terlihat secara jelas ia sedang berekspresi atau emosi apa. Demikian penjelasan saya mengenai teknik presentasi efektif. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.